yang dipersoalkan itu kan personal, bukan persoalan orang lain, person Pak Jokowi yang dipersoalkan gitu. Seharusnya Bang Andi dan yang lain, kalau mau debat Mas Roy Suryo dan CS, ya tampilkan ijazah Pak Jokowi. Itu fair. Sehingga apple to apple kita dalam membantah argumen-argumen ilmiah yang ditampilkan oleh Mas Roy. Ya kan? Tapi kemudian yang dilakukan kan adalah hasil penelitian ilmiah ini kemudian ditarik ke dalam ranah hukum pidana. Sehingga kemudian yang terjadi adalah kita mengaburkan hasil penelitian ilmiah yang begitu terang benderang bahwa ijazah ini oleh Mas Roy Suryo dikatakan 99,9% palsu dan oleh Bang Rismon disebut 11.000 triliun palsu, harusnya juga dilawan dengan penelitian yang apple to apple. Penelitiannya minimal ada 2 hasil penelitian yang juga punya kualifikasi yang sama. Sehingga semua hasil penelitian yang untuk mengkaji ijazah yang menurut kami masih misterius ini, itu terungkap secara objektif dan ilmiah. Bukan berarti hasil penelitian ini kemudian ditarik di dalam ranah hukum pidana, kemudian mengaburkan fakta hasil penelitian ilmiah yang objektif itu menjadi peristiwa hukum pidana gitu. Di sini kan kita punya 2 fakta. Fakta yang pertama adalah fakta ilmiah yang diteliti oleh Mas Roy Suryo CS, dan yang kedua adalah fakta hukum. Kalau fakta ilmiah dan fakta hukum ini kan tidak apple to apple. Kenapa? Karena basis fakta ilmiah itu kan adalah metodologi penelitian. Kalau fakta hukum itu dimulai dari penyelidikan dan penyidikan. Sehingga keluarlah penetapan tersangka. Dan kemudian dimulai dengan dasarnya penyitaan. Ada kemudian upaya paksa lain berupa penggeledahan. Ini fakta-fakta hukum. Sementara yang dilakukan oleh Mas Roy, ini adalah fakta ilmiah. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga. Kalau kemudian kita melihat apa yang dirilis oleh Polda Metro Jaya, dikatakan klien kami ini diduga melakukan pengerusakan dokumen elektronik sehingga dijerat dengan pasal 32 dan pasal 35. Perlu saya clearkan bahwa yang dilakukan oleh Mas Roy itu basisnya adalah ijazah yang diunggah oleh Dian Sandi. Kalau kemudian secara hukum dikonstruksikan ada pengerusakan dokumen elektronik, berarti gugur apa yang disampaikan oleh Bang Andi Azwan bahwa ijazah yang dianalisis itu bukan ijazah yang valid. Kalau ijazah yang dianalisis itu ijazah yang valid, berarti nggak masuk itu unsur pidana pengerusakan dokumen elektronik. Karena di dalam pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE, yang disebut unsur pengerusakan dokumen itu kan terhadap satu dokumen asli, yang kemudian disebut dokumennya palsu, atau dokumen palsu kemudian disebut dokumen asli. Ini kan kebolak-balik, nggak pernah ada Mas Roy Suryo mengatakan